Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ditya Budiarso akan mempresentasikan dampak sosial informatika di bidang politik. Yang pertama, penjelasan singkat. Dampak informatika membawa pengaruh dalam politik bernegara serta perubahan sistem pemerintahan yang berinovasi dan pergerakan revolusi. Bidang politik memiliki banyak kemajuan dalam pemanfaatan teknologi untuk membangun pemerintahan yang diinginkan dan juga mengatur administrasi negara. Informatika dalam politik banyak membawa pengaruh besar bagi kehidupan bangsa bernegara karena kebebasan dalam berpendapat di media sosial semakin tak terkendali sehingga perlu kita sikapi. Kemudian dampak positif. Satu, keterbukaan masyarakat. Kemajuan iptek membuat masyarakat menjadi lebih terbuka dalam berbagai kegiatan dilakukan. Hal ini dapat mencegah terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam kehidupan masyarakat. Dengan begitu, dalam sistem pemerintahan negara akan tercipta pemerintahan yang berwibawa dan bersih. Dua, pemerintahan yang demokratis. Kemajuan iptek juga bisa memunculkan pemerintahan demokratis pada suatu negara. Tiga, adanya kebebasan. Kebebasan dalam kehidupan merupakan salah satu bentuk pengaruh positif kemajuan iptek di bidang politik. Dampak negatif. Satu, masyarakat tak lagi menganut ideologi Pancasila. Perkembangan iptek berpotensi memengaruhi masyarakat Indonesia untuk meninggalkan ideologi Pancasila dan memilih paham liberalisme. Perkembangan iptek bisa meyakinkan sebagian masyarakat bahwa paham liberalisme memajukan manusia menuju kemakmuran dan kejayaan. Dua, memudahkan aksi radikalisme dan terorisme. Dengan adanya kemajuan teknologi, maka hal ini memudahkan orang-orang tidak bertanggung jawab menjalankan kejahatan. Tiga, memudahkan penyebaran isu hoax. Kemajuan teknologi juga mendorong munculnya isu-isu hoax di kalangan para pengguna. Isu-isu hoax yang tidak difilter dan dikonsumsi begitu saja tentu bisa menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat. Kepintaran akan menggunakan teknologi justru digunakan untuk mengganggu keamanan negara. Kemudian, cara mengatasi dampak negatif. Satu, melakukan demokratisasi. Melakukan demokratisasi dapat diartikan menciptakan tatanan bangsa supaya bisa menjadi negara yang lebih demokratis. Demokratis artinya bersifat demokrasi atau memiliki cara bersikap, berpikir, serta bertindak dengan menilai hak serta kewajiban diri sendiri dan orang lain adalah sama. Contoh sikap demokrati antara lain menghargai perbedaan, menghargai segala keputusan atau hasil musyawarah, serta menyampaikan pendapat dengan baik dan benar. Dua, berpartisipasi aktif dalam politik. Turut berpartisipasi aktif dalam politik di sini terlihat dengan adanya keterlibatan warga negara di segala tahap kebijakan, mulai dari pembuatan keputusan hingga penilaian. Untuk bisa berpartisipasi di bidang politik atau mengikuti pemilihan umum, warga negara harus berusia di atas 17 tahun. Akan tetapi bila usia belum mencukupi, pastikan tetap berperan dalam pemilihan di lingkungan sekitar, contohnya pemilihan ketua taruna. Kepercayaan rakyat. Cara memperkuat kepercayaan rakyat dapat dilakukan dengan menciptakan pemerintahan yang bersih dari kejahatan dari tindak pidana korupsi, bersikap transparan serta mendorong partisipasi seluruh warga negara yang bertanggung jawab. 4. Memperkuat posisi negara di kancah politik internasional. Indonesia turut berperan di kancah politik internasional, contohnya ASEAN dan PBB. Hal ini akan membuat nama Indonesia semakin dikenal dan bisa bersaing di panggung politik internasional. 5. Menegakkan supremasi hukum. Supremasi hukum adalah upaya menegakkan serta menempatkan hukum di posisi tertinggi. Dengan demikian, hukum akan mampu melindungi setiap warga negara tanpa ada hambatan. Demikian wujud sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang politik yang perlu dipelajari. Selain beberapa poin yang telah disebutkan, sikap selektif di bidang politik lainnya juga ditunjukkan dengan pemanfaatan teknologi dengan bijak di bidang politik. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.